Sepatu ini bisa disebut sebagai daily trainer lokal terbaik. Banyak banget yang cari. Apa sih yang menarik dari sepatu ini sehingga si sepatu gaib ini banyak dicari? Ya, ini dia Orthoseik Hyperglide 3. Yo, what's up Run Family? Welcome back to Randut First Impression with Satria Sabto. Oke, fams, di sini sudah ada Orthoseik Hyperglide 3.0. Ini adalah daily trainer dari Orthoseik yang disebut-sebut sebagai sepatu gaib. Karena memang di awal kemunculannya itu banyak banget yang cari. Akhirnya sepatu ini sudah ada di tangan saya. So, disclaimer dulu fams, sepatu ini adalah pemberian dari Rank Sport ya. Tapi untuk first impression dan juga reviewnya nanti itu full datang murni dari Randut. Jadi sepatu ini ya, si Orthoseik Hyperglide 3.0. Oke, dari Hyperglide 1, 2, 3 ya. Ini yang versi 3 ini, itu tuh banyak banget yang cari. Bisa disebut sebagai daily trainer lokal terbaik. Mungkin gue mau ngasih kelasnya si sepatu ini ya. Jadi di sepatu ini tuh udah di mana sih? Kalau kita ngelihat tabelnya Orthoseik, mereka tuh kan punya range ya. Per kategori sepatunya tuh apa aja. Sepatu ini itu masuknya ke daily trainer tapi mid responsive. Jadi ada yang responsif, mid responsif, sama ultra responsif, solar burst lah. Istilahnya kayak ratio-nya. Di ratio itu ada Orthoseik Solar, terus di responsif itu ada Hypersonic 1.3, dan ini tuh masuknya ke mid responsif. Jadi bisa dibilang antara ultra cushioning dan juga cushioning di daily trainer. Nah, ini masuk ke si mid responsif. Bisa dibilang kalau sepatu ini itu Orthoseik kategorikan sebagai sepatu daily trainer yang bisa dipakai buat kebut-kebutan atau race lah. Nah, langsung saja kita kulik nih apa aja yang menarik dari sepatu ini. Oke, yang pertama kita mulai dari uppernya dulu ya. Uppernya itu menggunakan Orthflow dan juga Orthstrap ya. Orthflow ini teknologinya si Orthoseik biar anginnya tuh lebih breathable ya. Dan bahannya itu menggunakan monomesh upper. Ya, ini mesh hampir mirip sama 1.3. Nah, cuman bedanya adalah kalau misalnya kita lihat lebih detail lagi, di dalamnya itu ada bagian upper yang halus ya. Bagian upper yang lebih halus. Mungkin ini bahannya agak-agak suet gitu ya. Ini tujuannya untuk memberikan kenyamanan di kaki. Ini aja udah berasa ya. Ini monomeshnya bolong-bolong, tujuannya untuk memberikan breathability, tapi juga mereka combine dengan si lembutnya uppernya di bagian dalamnya ini, sehingga menambah kenyamanan atau comfort ketika dipakai. Jadi nggak salah kalau misalnya mereka bilang ini adalah sepatu daily trainer. Nah, lanjut. Sekarang kita ke bagian tangnya. Nah, bagian tangnya ini kayaknya tuh bahannya agak-agak suet gitu ya, tapi ini tipis banget. Nah, cuman gue sukanya dari model tangnya ini adalah halus. Di sini nggak ada paddingnya ya, dan model tangnya ini juga itu konvensional, jadi yang klasik. Dan dia tidak terjahit di bagian samping kanan atau samping kirinya. Now, lanjut ke bagian lacingnya. Lacingnya normal, eyeletnya juga sederhana. Kemudian tali sepatunya itu tuh mereka menggunakan jagged atau serrated ya. Jadi model tali sepatunya yang bergerigi, ikatannya itu jadi lebih kuat. Si ikatannya tuh gak gampang copot. Dan ini udah gue buktiin di Orthoseik Hypersonic 1.3, terus juga Orthoseik Solar. Emang si model tali sepatu mereka itu emang oke dan kuat banget. Now, di sini juga mereka sudah menambahkan runner's knot. Terus jahitan-jahitannya juga menurut gue ini rapih ya di bagian uppernya. Kemudian di bagian heel collarnya. Di heel collarnya nih paddingnya itu bener-bener minimalis. Yang ada padding atau kayak bantal itu cuma ada di bagian heel. Dan bagian heelnya ini mirip-mirip sama Orthoseik Solar. Oke, jadi dia tuh lebih melengkung, lebih gelembung gitu ya, lebih gelembung. Tapi ini hampir menyeluruh di bagian si heelnya. Ini gue rasa tetap memberikan support di bagian heel. Kemudian untuk heel counternya, ini bagiannya cukup firm, jadi memberikan stability dikit ya terhadap si heelnya. Oke, dan sudah ada pull tab. Jadi pull tab untuk memudahkan kita masukin kaki ke dalam sepatu. Oke, itu dia bagian uppernya. Oke fam, sekarang kita ke bagian midsole-nya. Nah, midsole-nya ini dia itu stacknya 6 mm, yang di heel itu 34, dan yang di forefoot-nya itu 28. So, ini salah satu sepatu dengan stack yang cukup minimum ya, hampir-hampir deket 5. Oke, tapi masih di bawah 8. Umumnya Orthoseik itu kalau yang race shoe-nya mereka itu dropnya itu bisa 8, kayak Orthoseik Solar. Oke.
Nah, lanjut. Untuk detailnya sendiri mereka kasih nama nih. Nama sepatunya ada di midsole sini ya, di foamnya ini Hyperglide 3. Oke, mereka menggunakan Cumulus Foam. Cumulus Foam itu foam yang dipakai sama Hyperblast 2 ya. Dengan bahannya mereka itu Violent. Untuk karakternya sendiri, Orthosec klaim bahwa si karakter midsole-nya ini untuk yang Hyperglide 3 itu tuh mid responsive. Dia masih memberikan cushion, tapi mungkin tidak se-cushion, tidak seempuk Hyperblast 2 atau Hyperblast 1.3, tapi dia juga masih memberikan responsiveness. Oke, jadi tapi mungkin tidak seresponsif si Hypersonic 1.3. Jadi makanya dibilang mid responsive. Dan klaimnya mereka juga bahwa sepatu ini tuh cocok untuk dipakai daily trainer, tapi juga bisa dipakai buat speed session, tempo, atau bahkan race 10K, half marathon itu bisa dengan sepatu ini. Nah, cuman kalau menurut gue, kalau menggunakan sepatu ini, gue akan lebih condong untuk menggunakannya di speed session. Dan kalau race, mungkin race 5K mungkin masih bisa pakai ini. Kenapa gue suka sepatu ini ya? Sepatu ini yang pertama yaitu dia itu non-plated. Dia ini nggak ada plate-nya. Oke, meskipun dia nggak ada plate-nya, tapi dia itu drop-nya tuh 6 mm sehingga mempermudah kaki untuk kalau mau cadence tinggi tuh jadi gampang. Makanya gue lebih prefer sepatu ini untuk dipakai di 5K atau speed session gitu ya. Speed session, long interval, tempo. Nah, itu pakai sepatu ini tuh enak. Terus ke bagian outsole-nya. Nah, ini juga menarik. Jadi, bagian outsole-nya itu tuh hampir mirip ya dengan modelannya Solar ya. Oke, jadi di sini ada bagian yang bolong. Nah, ini gue rasa tujuannya untuk memangkas berat dari si foamnya, tapi juga sekaligus menambahkan kekenyalan atau empukan dari si foamnya. Nah, cuman di bagian sini, bagian tengahnya itu exposed midsole-nya. Jadi sole-nya tuh nggak ada ditutup sama rubber ya. Nah, kemudian di sini ada outsole di depan dan juga di belakang. Nah, menurut gue ini rubbernya tuh cukup tebal ya, sehingga untuk memberikan traction yang oke banget. Apalagi kalau misalnya main di jalan-jalan yang basah, menurut gue ini oke banget gripnya. Oke fam, so sepatu ini ada di ukuran 42. Berapa sih berat dari sepatu ini? Jadi 234 ya. Kita bandingin sama Solar di ukuran yang sama. Solar itu beratnya 198 dan ini 234. Jadi kurang lebih ada selisih sekitar 30 gram. Menurut gue ini adalah daily trainer yang ringan dan bisa jadi speed session companion buat kalian. Yang gue pegang ini yaitu warnanya light gray or orange. Terus ada dua warna lain juga yang baru keluar yaitu namanya Shocking Pink Cyan dan juga Electricity Vermilion. Warnanya unik tapi sepatunya jelas buat apa. Nah, sepatu ini bisa kalian dapetin di harga 699.000 atau ya 700.000 lah. Tapi kalau misalnya sepatu ini kita bandingin ke brand global, menurut gue pribadi sepatu ini tuh head to headnya sama Asics Nova Blast 4. Terus di Adidas, gue rasa di Adidas kayaknya nggak ada di Adidas. Karena Adidas kurang lebih mid responsive mereka itu sudah plated semua, dan ini itu nggak plated. Terus kalau ke Saucony itu ada Saucony Kinvara, namanya Kinvara 14 ya kalau gue nggak salah, 14 atau 17 gue lupa. Tapi Kinvara yang paling baru itu kurang lebih menurut gue karakternya itu hampir sama, yang dimana dia itu daily trainer tapi masih memberikan cushion dan juga responsif. Oke fam, so jadi kelihatan banget ya kalau Orthosec itu bikin sepatu ini tuh emang niat ya gitu. So kesimpulannya gue rasa kudos untuk Orthosec karena mereka mendevelop sepatu ini menurut gue keren banget. Ini meskipun tidak plated, nggak ada platnya, tapi mereka bisa ya untuk membuat sepatu ini jadi speed shoe yang bisa memberikan cushion dan juga responsif. Bahkan budget race day shoe pun sepatu ini masih ngangkat. Oke, dan kalau gue pakai sepatu ini untuk apa? Kurang lebih kalau gue pakai sepatu ini gue akan pakai di speed session, tempo, long interval. Gue rasa gue akan favorit sepatu ini di session tersebut. So itu dia first impression gue tentang Orthosec Hyperglide 3 sepatu guide. Menurut kalian apakah sepatu ini worth it? Dan buat kalian yang udah
punya sepatu ini, boleh dong kasih review kalian juga nih di komen. Alright, so itu dia first impression dari gue. Satria signing out, thank you for watching and bye for now.